Nama saya Iqbal Maulana. Suatu saat saya akan menjadi pengusaha yang sukses. Saya Ulfa. Selain menjadi penghafal Quran, melalui gambar yang saya ambil, saya berharap mampu menyampaikan pesan dakwah. Saya Khadijah, menjadi pendakwah adalah jalan hidup yang saya pilih. Nama saya Sultan, menjadi ulama besar adalah impian saya di masa depan. Halo teman-teman, nama saya Maryam. Cita-cita saya ingin menjadi ustazah. Mari wujudkan cita-cita para penghafal Al-Quran dengan bergabung bersama kami menjadi orang tua asuh. Jadi setelah itu semakin sering main sama mereka, kajian sama mereka, anak kayak merasa malu gitu saja. Anak berada di lingkungan yang Masya Allah baik sekali, Allah kirimkan orang-orang baik kepada anak gitu. Tapi di sana anak kok kayak ngerasa belum maksimal gitu, terutama dalam menjalankan berpakaian secara syar'i gitu saja. Itu alasan kenapa mau masuk MAPAS, terus gimana nanti kalau ada ujian dan lain-lain. Ngobrol seperti biasa itu. Terus dari sana udah selesai wawancara. Kemudian anak tunggu kan ya pengumumannya, itu semangat banget walaupun nyadar diri juga ya Allah nggak ada basic sama sekali gitu, bukan anak pondok sebelumnya kan gitu. Nah pas pengumuman ternyata tidak lulus. Nggak lulus? Iya, oh ya udah nggak apa-apa. Kenapa mama nggak ikut sama adik-adik? Karena nggak ada uangnya lagi gitu kan. Pina pikir daripada dipakai buat transport, mending dipakai buat bekal di sana aja. Gitu. Ya udah nanti hari Ahad, kalau nggak salah hari Ahad Isa kirim mobil sama supir, sama uang makan, uang bensin segala macam. Anak cuma bisa termenung aja gini. Ya Allah ini nggak salah gitu yang Ana dengar. Ana nangis. Gimana ya saya? Ya Allah, nikmat Allah tuh sebegitu banyaknya gitu yang Allah kasih buat Ana, sedangkan ini baru berangkat aja belum. BBM Bincang bareng MAPAS. Assalamualaikum sahabat Quran Indonesia, jumpa lagi bersama saya Kak Ul di podcast BBM Bincang bareng MAPAS. Masya Allah, tabarakallah, saya senang banget nih teman-teman. Karena BBM kali ini kita mengundang narasumber. Beliau adalah santri Maskan Hufat cabang BSD. Santri ini adalah dia ini orang yang suka banget sama alam. Anak outdoor banget karena suka hiking, suka mendaki, dan seorang fotografer, Masya Allah. Nah, di dalam hidupnya, beliau ini tidak pernah berpikir, tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang santri, apalagi menjadi seorang penghafal Quran. Di tengah-tengah perjalanan, saat beliau menjalani hobinya, tiba-tiba terpikir tuh untuk jadi seorang penghafal Quran. Menarik nih ceritanya, langsung aja kita tanya-tanya ke narasumbernya. Assalamualaikum Kak Vina. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah baik saja. Nama lengkapnya siapa nih? Nama saya Vina Nur Fajar saja. Vina Nur Fajar, panggilannya? Vina saja. Usia berapa Kak Vina? Usia 22 tahun. 22 tahun, masih muda ya teman-teman, Masya Allah. Apa kabar di hati yang saat ini ada di MAPAS, diri yang saat ini ada di MAPAS, padahal dulu nggak pernah ya terpikir untuk jadi santri gitu. Itu awal mulanya gimana? Sebelum Kak Vina, sebelum ngobrol lebih jauh nih teman-teman, sama-sama kita pengen dengerin cerita Kak Vina, awal mula terpikir untuk menjadi seorang santri itu pas kapan? Kemudian gimana cara Allah kasih hidayah, ngasih petunjuk itu gitu? Nah, misalnya. Jadi waktu setelah lulus SMP kan melanjutkan sekolah ke SMK. Nah dari sana masuk OSIS. OSIS itu kan ustazah organisasi yang menaungi seluruh ekskul. Ya, betul. Nah dari sana jadi Ana masuk di Sekbid dokumentasi. Jadi Ana yang suka motoin kegiatan, dokumentasi kegiatan. Kalau misalkan ada acara-acara. Nah kebetulan waktu itu ada acara PHBI seperti Muharram, Maulid Nabi, Suami Roji dan lain-lain. Di sana akhirnya karena sering dimintain foto sama anak-anak ekskul yang lain, terutama di ekskul IREMA, Ikatan Remaja Masjid di sekolah, seperti itu saja. Minta untuk jadi tukang fotonya mereka gitu. Iya saja. Jadi kalau misalkan setiap ada acara kan panitia juga suka pengen dipoto gitu kan. Teh fotoin gitu suka bilang begitu. Nah akhirnya dari sana
kita kenal. Terus anak kenal sama mereka, sama anak-anak Irema kebanyakan. Bentar, maaf motong. Kenapa? SMA-nya di mana Kak? SMK-nya? SMK ya? SMK nama saya, SMK 1 di Tasik. SMK 1 di Tasik. Nama saya. Jurusan? Multimedia. Masya Allah. Mungkin boleh dada dulu sama teman-teman yang mungkin yang lagi nonton. Oke, baik. Assalamualaikum teman-teman. SMK 1 Tasikmalaya. Nama saya. Berarti dari asli Tasik. Iya, asli Tasik Ustazah. Tasik, kotanya asik. Betul Benar Ustazah. nggak sih? Betul Ustazah. Oke, lanjut. Lanjut, jadi setelah itu dari berawal minta file yang udah anak potret itu, akhirnya kita jadi sering main di luar hari sekolah, kayak di hari Ahad atau hari Sabtu. Kalau ada kajian mereka suka ngajakin Ana. Padahal di waktu itu Ana belum bernikah juga, terus pakaiannya belum terlalu syar'i. Itu tahun berapa Kak? 2018, 2018. Pakai niqab mulai? 2019. Jadi setelah itu semakin sering main sama mereka, kajian sama mereka, anak kayak merasa malu gitu Ustazah. Ana berada di lingkungan yang Masya Allah baik sekali, Allah kirimkan orang-orang baik kepada Ana gitu. Tapi di sana Ana kok kayak ngerasa belum maksimal gitu, terutama dalam menjalankan berpakaian secara syar'i gitu Ustazah. Dan kebetulan teman-teman Ana itu berniqab semua, jadi hanya Ana yang enggak. Mungkin dari sana Ana kayak muncul rasa malu setiap berkumpul sama mereka Ustazah. Memang di sekolah boleh pakai niqab? Nah, kalau di sekolah, Ana belum pernah mendengar ada kakak kelas atau angkatan berapa yang pakai niqab, karena sekolahnya umum juga ya Ustazah. Ada agama lain juga gitu di sekolah Ana. Ya, jadi kurang tahu, mungkin belum ada yang berani untuk meminta izin ya. Jadi di sekolah kita seperti biasa, paling setelah pulang sekolah kita baru pakai masker, atau di luar sekolah baru kita pakai niqab. Seperti memang itu, karena Ustazah. lingkungannya seperti itu, atau karena anak rohis atau anak organisasi? Maksudnya kan biasanya ada tuh kayak circle-circle Nah, Ustazah. keagamaan, terus memang komunitas gitu waktu SMA. Itu memang komunitas atau circle atau halakoh? Lebih ke circle mungkin ya Ustazah. Karena semua bisa dibilang pergaulannya biasa aja seperti anak pada umumnya. Cuma mungkin di sana alhamdulillahnya Ana tidak terbawa pergaulan yang kayak gimana gitu. Alhamdulillah Ana bersama dengan orang-orang baik gitu seperti mereka. Yang akhirnya dari sana Ana mulai berniat pengen pakai niqab juga. Awalnya cuma pengen doang, emang nyaman ya gitu, emang gimana sih rasanya gitu. Ana belum izin sama orang tua karena malu, belum berani gitu kan. Tapi akhirnya setelah Ana sharing sama teman-teman, sama guru juga, dapat nasihat dari mereka, karena kalau misalkan ada niat baik kan jangan ditunda ya Ustazah. Jadi Ana pikir Ana pakailah bismillah gitu. Nah, Ana pakai itu waktu Ana PKL kebetulan. Berarti kelas 2 SMK. Nah, Ustazah. Jadi waktu itu selama kenal sama mereka kebetulan seorang santri tahfidz juga. Jadi teman-teman yang di Irema itu. Cuma bukan yang Irema Ustazah. itu rohisnya SMK. Nah, Ustazah. Jadi ada pondok pesantren tahfidz. Waktu itu belum ada yang mukim. Jadi cuma buat di hari weekend aja, di hari Sabtu sama Ahad membuka buat setoran gitu ya Ustazah. Kebetulan lokasinya dekat sama sekolah Ana gitu. Jadi anak-anak Irema ini tuh kebanyakan anak santri tersebut juga di pesantren tersebut. Mereka ngajak juga sama Ana. Kak Vina katanya, ayo ikut aja masuk ke pesantren tahfidz gitu katanya, menghafal bareng sama kami. Dari sana kayak ya Allah ini berat tanggung jawabnya gitu kan. Kayaknya enggak dulu deh gitu. Ana bilang gitu, enggak dulu deh, mungkin nanti bisa dipikirkan lagi gitu. Nah, terus dari sana udahlah berlalu. Mungkin pas ditawarin diajak buat masuk ke pesantren tersebut, Ana sempat ada kenapa enggak ya gitu, kenapa enggak dicoba dulu gitu. Padahal sebelumnya nggak pernah kepikir untuk jadi santri. Betul Ustazah. Jadi waktu lulus SD tuh pernah ditawarin juga sama mama sama bapak, mau masuk pondok gak? Nggak mau, pokoknya nggak mau gitu. Ini nggak mau anaknya ya biasanya kan gimana ya, biasanya tuh anaknya yang minta-minta, tapi orang tuanya nggak mau karena keberatan kalau jauh dan sebagainya, ya nggak sih teman-teman. Tapi ini orang tua nyuruh, anaknya nggak mau gitu. Ya udahlah, orang tua kan ikutin anak selama
pilihannya tuh baik gitu. Akhirnya masuk SMP dan masuk SMK yang tadi. Nah dari sana berlalulah niat itu, jadi nggak ada buat aksi buat lebih diperjuangkan gitu, nggak ada. Sampai akhirnya anak PKL ya. Nah waktu itu pulang PKL, anak ketahuan sama mama. Udah pakai niqab, ketahuan. Langsung niqab atau cadar dulu? Pakai ini saja. Langsung niqab. Iya saja. Kok cadar sih? Maksudnya masker. Oh, Biasanya kan untuk nam. nggak terlalu inilah terlihat gitu ya. Nah, Jadi kita maksudnya. kayak pakai masker dulu gitu. Nah, saja. Langsung niqab. Jadi setiap berangkat PKL tuh anak pakai masker. Nah di jalan anak ganti, karena alhamdulillah di tempat PKL diizinkan juga, jadi nggak sampai tidak mengizinkan gitu. Alhamdulillahnya tuh seperti itu. Terus waktu pulangnya ketahuan sama mama kebetulan lagi di warung lagi belanja bahan masakan kan. Ana lewat, Ana nggak ada mama di sana saja. Ana jalan biasa, karena belum waktunya buat ganti gitu. Nanti pas mau dekat rumah buat diganti sama masker. Terus tiba-tiba mama bilang, Bu Haji, bilang gitu. Ya Allah ini siapa gitu, kok kayak kenal suaranya. Pas Ana lihat, mama. Jadi Mama Vina sadar kalau itu Vina, maksudnya Iya. Ciren. karena Bisa mungkin dari baju dan tasnya. Oh iya sih, ya benar. Jadi dari sana pulanglah bareng sama mama, ngobrol dari kapan gitu kan, kenapa nggak bilang, takut nggak diizinin gitu kata anak. Padahal apa harus izin orang tua? Iya, tapi Durhaka yang solihah. anak malu saja waktu itu, serius. Akhirnya dari sana memberanikan diri buat bilang sama mama, pengen ada niatan pengen pakai niqab itu boleh enggak, mama ridho enggak gitu. Ya mama mah ridho katanya, selama pilihan teteh itu baik, itu di jalan yang baik gitu. Terus minta izin sama bapak juga, boleh katanya, kalau bisa jangan dilepas lagi kata bapak. Masya Senang Allah. kan ya Saza, ada Iya. dukungan dari orang tua Support, gitu. memang support terbaik itu memang orang tua, Iya keluarga itu. betul Saza. Nah dari sana sampai sekarang alhamdulillah Saza jadi pakai niqab. Nah kemudian kembali ke cerita awal mula pengen mondok. Jadi waktu kan lulus itu 2020 ya Saza, lulus SMK. Nah Saza. Nah waktu itu kan kebetulan angkatan COVID, bisa dibilang begitu. 2020 ya? Iya, benar. Sada. 2020 COVID. Jadi libur kan tadinya besok tuh kita mau UN tapi nggak jadi karena ada berita COVID itu. Selama kurang lebih berapa bulan, 2 bulan kurang lebih kita diliburkan sampai akhirnya lulus. Sampai akhirnya lulus kita libur. Sempat ada nggak sih waktu itu? Kalau angkatan anak nggak Nggak ada Sada. ya? Iya, karena dibatalkan karena ada COVID itu. Nah selama mengisi waktu libur itu Ana bantu bibi di pasar jual ayam. Kadang Ana jaga yang toko, kadang juga Ana yang online. Jadi Ana nge-share di Facebook, di IG ataupun di WA. Terus Ana kirimin ke rumah orang-orang yang beli itu, ke klien gitu. Jadi ayamnya punya bibi, Ana cuma ngebantu aja. Bantu ngejualin lewat online. Iya saya. Kadang juga bantu bibi bawain barang, misalkan ke rumah anaknya yang satu lagi yang cukup lumayan jauh, itu bisa sampai sekali balik bawa 20 kilo, 50 kilo dalam motor. Itu naik motor? Iya sendiri. Atau kalau misalkan ade mau ikut, kadang ada ikut. Nganter barang itu apa? Barangnya apa aja tuh? Ayam saja. Ayam aja? mentah yang udah dipotong. Iya saja. Gitu. Jadi selama libur COVID itu Ana bantu bibi di pasar. Nah tiba-tiba sebelum kelulusan ada panggilan dari tempat PKL Ana. Jadi waktu Ana PKL tuh di desa project juga saja. Oh jadi karena sesuai jurusan ya, multimedia, jadi Nah, PKL-nya di desa project. desa project itu kayak apa tuh, wedding organizer. Semacamnya, tapi kita di bidang jasa dokumentasi video weddingnya. Jadi lebih ke yang mendokumentasikan acara pre-wedding, kemudian wedding, post wedding, foto studionya juga ada, foto studio, foto keluarga, foto grup dan lain-lain, bahkan sampai foto newborn pun ada. Seperti itu saja. Studio foto ya lebih tepatnya ya. Nah jadi Tempat dipanggil PKL lagi sama tempat PKL, ditawarin katanya mau nggak jadi admin di sini, kebetulan ada kosong nih gitu. Terus anak kan lagi posisinya lagi bantu bibi ya di pasar. Nah bicarain dulu sama orang tua, bicarain juga sama bibi gitu. Katanya nggak apa-apa kan, ini mah cuma sampingan aja mengisi waktu libur kata bibi itu. Akhirnya Ana berangkatlah ke sana, ngobrol sebentar terkait kebijakan, job dan lain-lain dengan owner.
kebetulan hari itu lagi sibuk banget, jadi Ana nggak pulang, langsung bantu di sana, langsung kerja saja. Sampai akhirnya itu Ana mulai kerja di sana tuh Mei 2020 saja. Lulus 2020 juga 20. bulan Mei. Oh, Mei juga, jadi Nah, cepat Ustazah. ya. Alhamdulillah. Berarti nggak lama kerja di tempat Bibi itu, bantuin Bibi nggak lama? Cuma berarti? 2 bulanan saja. 2 bulan. Iya, jadi April sampai Mei akhir Ana dipanggil langsung kerja di sana. Soalnya waktu itu lagi Ramadan, jadi lagi banyaknya foto keluarga dan lain-lain. Jadi Ana bantu di sana. Nah, kemudian setelah itu selama kerja Ana tuh kayak ngerasa kok Allah ngirimin terus orang-orang baik gitu sama Ana, orang-orang yang emang kayak apa ya, sesuai dengan apa yang pernah Ana inginkan gitu. Yang waktu itu keinginan buat pondok padahal sama sekali nggak pernah ada gitu, gak pernah terpikirkan dalam hidup tuh, apalagi pesantren tahfiz gitu. Gitu ya. Jangan kan jadi penghafal Quran, jadi santri aja nggak pernah kepikiran gitu. Nah, Tapi Allah kayak ngasih kode, ngasih petunjuk gitu. Iya, Ustazah. Nah, salah satunya tiba-tiba di IG tuh ada ahwat yang orang Aceh, orang berbagai pulau saja, tapi nggak semua pulau juga. Ya adalah di 1 sampai 5. Berbagai penjuru Indonesia. Iya, jadi tiba-tiba kayak ngajak kenalan, terus Ana lihat ya takutnya IG fake ya, ternyata bener gitu. Terus punya niatan mondok gak? Jadi langsung to the point gitu. Terus Ana bilang, ini apa ya maksudnya? Padahal orang nggak kenal. kenal. Iya saja, nggak kenal sama sekali. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita jadi komunikasi baik, walaupun beda pondok gitu Masya sama Allah. mereka. Karena ngeliat profilnya kali, profil Instagram atau konten-konten yang Vina share. Bisa jadi juga saja. Terus dari sana, Tapi kenapa nanyanya itu gitu kan? iya itu yang Ana bingung saja. Masya Allah. Tapi Ana ambil sisi baiknya ya, mungkin Allah nyuruh ayo seriusin gitu niatnya gitu kan dari sana. Nah, akhirnya dari sana Ana coba deh aksi, mulai dari nyari info beasiswa, karena ya Ana kan dari keluarga sederhana ya saja. Jadi apa namanya, Ana juga pengen kuliah waktu lulus SMK tuh, tapi mama sama bapak udah bilang nanti biayanya gimana gitu kan ya jalan lain mungkin salah satunya dengan cari informasi beasiswa. Sebelum kesana nih Ustazah Afwan, jadi selama Ana kerja itu Ana udah ada niatan buat kuliah juga. Kerja waktu di Deisa. Deisa. Ya betul Ustazah. Ana udah daftar ke salah satu universitas di Tasik. Qadarullah-nya nggak keterima. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu kata Ana. Mungkin nanti coba lagi tahun depan gitu buat daftar kuliah. Sebelum Ana mau memperjuangkan dengan serius itu niat yang mau masuk pondok. Kemudian akhirnya niat itu kan kembali muncul. Akhirnya Ana cari informasi beasiswa tahfidz. Tadinya beasiswa kuliah diganti sekarang. Iya, Nyarinya karena tuh sekali nggak keterima udahlah nggak mau lagi universitas gitu. iya Zaza, karena nggak tahu kenapa tiba-tiba hati tuh kenapa nggak dicoba gitu kan. Tapi Berarti harus bermula dari iseng iya atau ini Zaza. coba aja. Kalau misalkan niatnya iseng, tapi kayak pas muncul itu teman-teman yang dari berbagai daerah kayak ngerasa jangan ditunda lagi deh, ini kayaknya hidayah nih dari Allah gitu. Ya bentar, Nah, Zaza. motong. Kan banyak tuh yang DM Vina itu. Berarti semua memang anak pesantren sebelumnya terus ngajak semua kompak ngajakin mondok atau konteksnya berbeda, cuman memang ke arah kayaknya harus nyantri nih, kayaknya harus mondok nih gitu. Dari Anak beberapa orang itu. kurang tahu sih Ustazah mereka, tapi memang pas kita kenalan tuh memang mereka tuh ada yang dari lulusan pondok juga gitu. Terus pas selama Ana mencari info beasiswa tahfidz tuh banyak kan ya Ustazah, tapi kebanyakan minimal hafalan berapa juz, sedangkan Ana sebagai pemula sama sekali tidak ada dasar itu ya Ustazah. Gimana ini gitu kan. Dari sana tuh kayak ya Allah, makin bertambah usia tuh kayak nggak mau nyanyain usia lagi gitu. Karena waktu itu Vina masih usia 20 tahun saja. 20 tahun. Ya, berarti di tahun 2021. Nah, jadi ya Allah, udahlah bismillah, Ana seriusin gitu, Ana cari. Terus satu waktu Ana itu kan nge-follow IG-nya Uma saja. Tapi Ana nggak tahu mau punya pesantren. Iya. Gitu. Selama Ana mencari info beasiswa itu nggak sengaja Ana lihat story, kan biasanya suka lihat story gitu kan ya, ke Iya, samping story-nya Uma. banyak. Ya. Pas kebetulan di story-nya Uma itu Mapan lagi buka pendaftaran. Terus
Terus anak kan jadi kepo ya Ustazah, ini pesantren di mana gitu lokasinya, punya siapa gitu, siapa Belum tahu kalau itu punya Uma Oki. iya belum tahu Ustazah. Akhirnya anak kepoin IG-nya, oh ternyata ini punya Uma gitu. Terus dari sana anak kepoin YouTube-nya, terus gimana pondoknya, lokasinya di mana, anak cari tahu ya Ustazah. Anak cek juga blognya, websitenya gitu. Masya Allah, kan semua sosial media kita. Insya Allah Mahfaz sosmednya lengkap. Thread ada sekarang. Masya Allah. Thread ada, terus Instagram pasti, Twitter. Masya Allah. Jadi Vina jelajahi semua. Iya, kecuali yang Vina nggak punya Twitter kan, Vina nggak punya, jadi yang Vina punya aja sosmednya. Seperti itu. Setelah Vina cari tahu tentang Mapaz, insya Allah Vina percaya gitu sama Mas Kanul. Terlebih dari persyaratannya tuh bisa buat kalangan umum juga, maksudnya bukan yang harus punya hafalan juga kan waktu tahun 2020 waktu itu. Jadi Vina nemuin Mapaz 2020 saja, pas lagi awal kerja. Awal kerja di desa. Itu waktu Desember. Jadi pembukaannya. Mei mulai kerja di desa, Desember baru dapat info Mahfaz pembukaan. Iya, betul Ustazah. Dari sana anak serius ini isi seleksi persyaratan berkas. Anak lengkapi semuanya. Nah, salah satunya di sana ada ijazah. Terus anak bingung, ijazah anak masih ditahan karena masih ada beberapa pembayaran ke sekolah yang belum selesai gitu. Ini gimana gitu. Anak bilang sama mama sama bapak. Terus pas bapak bilang, ya udah nanti aja, mungkin bukan miliknya, itu kayak sedih banget. Padahal perjuangannya dikit lagi loh, tinggalan ini gitu, tinggal ya ijazah. udah pengen daftar banget gitu ya. Tapi kan kadang bagi seorang anak itu motivasi utama itu orang tua ya Ustazah. Jadi pas bapak bilang gitu, kok bapak bilangnya gitu sih gitu kan, kenapa nggak nyemangatin, iya kenapa nggak coba tanya dulu ke sekolah atau gimana gitu kan. Tapi anak bismillah lah coba gitu, anak ke sekolah tuh akhirnya meminta fotokopiannya ijazah gitu kan. Ternyata untuk memotokopi pun nggak boleh, harus ada persyaratan dulu, saking ketatnya gitu Ustazah. Di sekolah minta foto ijazah yang masih ditahan, fotokopi. Fotokopinya Ustazah. Apa sih namanya, legalisir. Oh iya, minta legalisir, iya, harus ada syarat. Syaratnya kayak nanda tangan di atas materai, mau dilunasin kapan, karena tunggakannya nggak sedikit, lumayan masih banyak gitu. Kalau dulu masih hambatan ekonomi ya. Nah Ustazah, dari sana anak bingung lagi, ya Allah ini uang dari mana buat nyicilnya gitu kan. Tapi anak berpikir, anak kan sekarang kerja, kenapa enggak disisihin aja gitu. Bismillah, anak bilang sama orang tua, nggak apa-apa biar anak aja yang selesaiin gitu. Tapi anak butuh tanda tangan bapak gitu buat tanda tangan ini. Materai. Ya karena tetap harus orang tua gitu. Betul. Kan. Nah akhirnya sama bapak lah ke sekolah, ngisi formulir itu, terus ke kelurahan juga, SKTM dan lain-lain, ditandatangani oleh bapak. Akhirnya dikasih lah ijazahnya sama legalisirnya. Habis itu alhamdulillah gitu kan ya, senang saya bisa daftar ke Mapaz. Ijazah itu memang jadi milik Deisa jadi milik Vina atau sementara aja yang penting fotokopian, ntar yang asli dibalikin lagi ke sekolah gitu. Legalisirnya aja saja. Jadi anak ambil ijazahnya, fotokopi, terus minta tanda tangan dan cap basah dari kepala sekolah. Pulang akhirnya daftarlah Mapaz. Terus seleksi berkas, alhamdulillah lulus. Kemudian seleksi wawancara waktu itu sama Ustazah Ella. Iya, tapi nggak tahu beliau masih di sini atau enggak. Masih. Tahun 2020. Ustazah Ella yang mana? Ustazah Ella ada Ustazah? Udah keluar. Oh. Bukan Ella ini. Wajahnya inget tapi kalau kesini kayak nggak ada gitu. Ustazah Ella. Berarti pernah dulu ya? Oh iya. Seperti itu Ustazah. Nggak tahu nama panjangnya Ustazah. Oke, terus yang wawancara adalah Ustazah Ella. Nah, waktu itu di atas apa Kak Vina? Ditanya mau surat apa kan ya, ada Maryam, ada Toha, ada apa lagi waktu itu, Vina lupa lagi waktu itu baca surat apa. Terus kayak tes hafalan dalam 1 halaman 10 menit yang kayak itu. Terus kayak ditanya latar belakang pendidikan, keluarga dan lain-lain, sama alasan. Ya betul, alasan kenapa mau masuk Mapaz, terus gimana nanti kalau ada ujian dan lain-lain. Ngobrol seperti biasa itu. Terus dari sana udah selesai wawancara,
Kemudian anak tunggu kan ya pengumumannya, itu semangat banget walaupun nyadar diri juga ya Allah nggak ada basic sama sekali gitu, bukan anak pondok sebelumnya kan gitu. Nah pas pengumuman ternyata tidak lulus. Nggak lulus? Iya, oh ya udah nggak apa-apa, karena emang ya namanya juga pemula gitu, pengalaman buat tahun depan gitu kata anak. Terus Berarti merasa diri ini, oh ya wajar, atau enggak saya harusnya lulus nih gitu. anak ngerasa wajar karena ini pertama kali mau masuk pondok gitu saja. Terus apalagi ini pondok tahfiz gitu, sama sekali anak tuh kan kata ustazah tuh nanya nanti ada program murojaah dan lain-lain. Anak beneran nggak tahu murojaah itu Murojaah apa, itu apa, iya. ziyadah itu Ziyadah apa, asing banget. daurah Sama, itu apa dulu juga gitu. begitu. Kayak Sampai anak searching setelah wawancara. kita catat tuh kata-kata yang asing ya. Iya betul. Tasmi, tahsin, Iya betul. tahfidz, Sama sekali. ziyadah, murojaah itu masih asing dulu. Betul. Oke. Sama sekali nggak tahu gitu. Jadi pas begitu nggak lulus pun ya nggak apa-apa, wajar gitu. Nggak apa-apa, coba buat tahun depan pengalaman gitu kan, bakal buat tahun depan kalau misalkan nanti daftar lagi ya seperti inilah gambaran wawancaranya. Waktu tahun 2021 Ana mau daftar lagi, tapi kebetulan waktu itu dibukanya yang Batam. Ya. Mengingat lokasi yang lumayan jauh, jadi kata mama nanti aja gitu kan, yang nunggu yang di Jabodetabek juga dibuka gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, lanjut kerja akhirnya sambil ngeberesin sekolah juga, kemudian nabung juga buat kesini gitu. Masya Allah, berarti ngumpul ruang sendiri waktu itu. Alhamdulillah saya. Masya Allah. Perjuangannya. Nah maksudnya kemudian setelah itu 2022 nih. Nah di tahun ini awal mula Ana suka mendaki Oke. Jadi- awal mula suka mendaki di di tahun 2022. tahun 2022. Ya, jadi dulu tuh pengen mendaki traveling gitu kan. Tapi sebagai anak sekolah, uang dari mana gitu. Ya, waktu juga terbatas, cuma hari Iya, out aja. betul, Sedangkan kalau Sada. daki itu kayak minimal 2 hari Iya, dan harus bermalam kan. betul Sada. Jadi setelah itu pas kayaknya seru nih naik gunung gitu kan. Keren banget, pengen. Udah pernah mendaki kemana aja, Kak Pina? Ke Gunung Slamet, Wow. Gunung Sindoro, Masya Gunung Allah. Prau sama Merbabu. Semuanya Jateng Sada. Iya, tapi itu keren loh. Udah Iya. pernah ke gunung-gunung itu. Masya Allah. Alhamdulillah Sada. Jadi kan Ana mau mondok ya. Kenapa nggak nyoba nih sebelum akhirnya nanti masuk pondok, kan nggak bisa naik gunung lagi gitu. Oh gitu. Iseng-isengnya gitu. Mumpung gitu. Iya, mumpung masih kerja, mumpung masih ada uang sendiri gitu ya. Jadi berencana habisin dulu nih masa-masa di outdoornya gitu. Iya betul Ustazah. Nah abis dari itu Ana nyari kan ada jasa yang namanya open trip. Iya. Jadi jasa buat pendakian gitu. Jadi kita cuma bawa barang pribadi seperti ransel, sleeping bag dan lain-lain. Tenda, makan itu sama transport ditanggung sama mereka. Bisa juga sih kita nggak ikut transport sama mereka. Contohnya kayak kemarin OT yang Ana ikuti itu berasal dari Majalengka. Sedangkan kan Ana dari Tasik. Kalau Ana dari Tasik ke Majalengka dulu itu sama kali double nanti transportnya gitu Ya, kan. belum bolak-baliknya. Iya, kan. sudah. Jadi Ana pikir Ana naik dari sini aja, naik bis ke Wonosobo gitu. Jadi Ana ketemu sama mereka di sana di base campnya gitu. Karena Jadi- banyak juga kan, kalau misalkan OT gitu kan banyak juga yang berminat. Iya. Meskipun kita nggak kenal, nanti ada barengannya. Iya betul. gitu. Dan kebetulan perempuannya juga banyak. Jadi Ana cari OT yang banyak perempuannya. Oh gitu, jadi survei dulu. Iya, survei Mana dulu. nih yang banyak ahwatnya Betul. gitu. Dan itu lumayan susah nyari yang di Tasik. Jarang gitu di Tasik tuh. Adanya luar terus gitu. Makanya Ana pilih harga yang ketemu di titik kumpul aja gitu di sana. Berarti waktu itu Kak Vina perlengkapan daki gunungnya nyewa atau yang punya pribadi, sebelumnya udah sempet nyicil buat beli carrier atau sleeping bag? Semenjak Ana pengen naik gunung itu Ana langsung beli peralatannya sendiri. Dan ternyata Dan itu nggak itu murah loh. iya makan uang yang cukup. Bisa mensurvei. Masya Allah. Nah Ustazah. Wow. Tapi Ana pikir nggak apa-apa lah buat nanti gitu kan, apalagi carriernya kan bisa dipakai bukan Bukan cuma sekali aja. bisa di, bahkan sampai anak kemarin kesini pun pakai carrier itu gitu. Waktu Ana muncak kan Dikira mau daki, ternyata mau pesantren. iya gitu. Nah jadi di tahun 2022 ini Februari, Ana masih ingat 11 Februari waktu itu gelombang 1 Mapas dibuka beasiswa. Mafaz Jabodetabek.
Iya, Ustazah, semuanya dibuka. Serentak ya waktu Nah, ya. nah, Ustazah. Kan di 2021 nggak ada ya. Ana tunggu tuh Desember nggak ada terus. Katanya nanti awal tahun 2022 dan ternyata di bulan Februari. Kebetulan info itu pas Ana lagi ke Slamet. Jadi gunung yang pertama kali Ana datengin itu Gunung Slamet. Dan ternyata itu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Itu Ana pertama kali Ustazah. Iya Ya benar. Allah. Dan itu pertama kali di langsung gunung yang tinggi. Iya. Sebenarnya udah sering latihan fisik Kak Vina. Enggak, Ustazah, enggak sama sekali. Ana sekali. cuma jogging doang. Jogging lumayan sih. Iya. Daripada enggak sama sekali gitu Iya, kan. iya. Jadi Kaget pas enggak fisiknya waktu itu? kaget Ustazah. Jadi waktu ke Slamet ini sebelum berangkat kita kan briefing dulu, dikasih tahu kalau ini tuh gunung tertinggi. Ana nggak sempat nyari tahu gunung tertinggi yang mana gitu. Iya. Jadi dikasih tahu kan sama pemimpinnya kalau ini gunung tertinggi. Jadi atur napas dengan baik, segala macam lah dikasih Sampai tahu. puncak. Nah, waktu ke Slamet ini karena pertama kali kan, Ana nggak sampai puncak saja, cuma mungkin 500 meter lagi. Sudah, Ana udah di atas ya. Ana alhamdulillahnya bukan karena hipo, tapi karena Ana ngantuk. Cuma Capek. karena ngantuk. Ya Iya, capek Ustazah. sih, capek untuk Karena pertama ngantuk. kali ya kan. Iya, jadi pas itu kan tekstur dari pos 5 ke puncak itu tajam ya Ustazah. Batu-batu kecil sama yang besar-besar juga ada, sama pasir. Jadi yang kalau misalkan kita naik itu mundur lagi Iya, gitu iya. Ustazah. Dan itu Kayak mbak nyampe capek doang. iya Ustazah, Ana lihat dari bawah ini kayaknya deket deh, tapi pas dijalani ternyata kok nggak nyampe ya puncaknya mana. Sampai akhirnya Ana ngantuk, Ana minta tidur sebentar. Nggak apa-apa gitu kata Ana, yang lain mau naik ke atas juga Ana mau tidur Yang penting aja. ada posko di situ, bisa istirahat di situ. Kalau mau Iya. tinggal di situ juga nggak apa-apa Iya, gitu. Ustazah. Jadi akhirnya Ana tidur tuh di trek, ditemenin sama yang lain juga. Jadi ada yang nggak muncak juga karena memang dia udah sering kesana gitu. Ana tidur 1 jam sampai akhirnya pas bangun tidur itu udah press lagi. Jadi beneran ngantuk itu mah. Nggak kuat itu. Ngelanjutin atau mensudahi waktu itu? Nah, Ana tuh pengen banget ke atas, tapi karena waktu juga udah makin siang kan ya Ustazah, makin panas, teman-teman juga udah pada turun. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Pengalaman mungkin nanti Ana harus kesini lagi gitu. Padahal tinggal 500 meter lah. Iya Ustazah, nggak apa-apa itu kan pengalaman. Akhirnya Ana turun lagi. Ya kayak dikasih motivasi gitulah, nggak apa-apa. Tujuan naik gunung itu kan bukan hanya puncak, tapi kebersamaannya dan lain-lain gitu, dikasih tahu. Iya gitu. Nah pulang dari sana Mapas dibuka, Ana langsung siapin berkas dan segala macam. Ana siapin pertanyaan yang sekiranya nanti akan ditanyakan gitu. Karena udah pengalaman sebelumnya ya. Nah, Ustazah. Ada banyak perubahan nggak sih setiap tahunnya menurut Kak Vina? Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton nih biar bisa dapat informasi juga gitu. Ada saja, tapi nggak banyak, mirip-mirip aja. Cuma mungkin pertanyaannya nggak banyak gitu yang ditanyainnya. Habis itu wawancara lah akhirnya bulan Ramadan kalau nggak salah, bulan April waktu itu. Udah Bismillah ngerasa perfect ya menjawab karena udah nyiapin gitu saja. Udah nyiapin, udah belajar dari pengalaman sebelumnya. Iya saja. Terus pengumumannya itu bulan Mei. Pengumumannya kalau nggak salah bulan Mei. Pengumuman datang diinfokan di IG. Ternyata nggak lulus. Nggak lulus lagi? Iya sudah. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi sempat ada rasa sedih gitu ya. Ini beneran sedih dibanding yang pertama gitu ya Ustazah. Karena udah pengalaman sebelumnya kok belum juga Iya, gitu. Kayak Ustazah. sempat berpikir kayaknya bukan jalannya deh gitu, sempat berpikir kayak gitu nggak sih? Belum, semangat Ana masih ada. Masih Ustazah. ada semangat. Masih ada Gitu kan. semangatnya. Padahal waktu 1 kali gagal di daftar universitas itu langsung beralih kan, Ke Mapas. nggak mau usaha lagi untuk yang kedua kali, Iya, ketiga kali. iya, betul. Tapi kenapa yang ini gitu kayak semangat banget gitu? Iya Ustazah. Jadi Ana berpikirnya gini, nggak apa-apa, masih ada gelombang 2 kata Ana. Gitu kan dibuka ya Ustazah, bulan Juni itu gelombang 2. Qadarullah, Ana sempat berpikir kayak gini, apa niat Ananya yang salah ya gitu, takut niat Ana yang salah jadi Allah nggak luluskan gitu. Tapi Ana optimis aja, percaya aja sama takdir Allah. Sampai akhirnya nggak lama sebelum Ana mau daftar gelombang 2, sebelum Ana mau nyiapin berkas-berkasnya itu, ternyata ada peserta waiting list angkatan Ana kemarin. Jadi Yang dijelasin gelombang 1 ya? Iya saja. Peserta waiting list ini tuh yang akan lebih diutamakan diterima dibanding yang gelombang 2 nanti, kata ustazahnya di grup WA itu.
Ana langsung katanya besok ya dibagikan PDF-nya. Deg-degan kan, berharap gitu ya. Pengumuman Nah, PDF Ustazah. untuk pengumuman yang lulus. Iya, Ustazah, yang masuk peserta waiting list. Pas besoknya Ana tunggu-tunggu adalah PDF-nya. Langsung Ana cari. Ana nggak cari nama saja. Ana cari tasik ada enggak gitu. Oh, Karena kan yang yang daftar tasik emang nggak banyak waktu itu. banyak saja. Jadi pas Ana lihat tuh ternyata Iya. ada, kurang tahu kalau banyak atau enggaknya, tapi yang waktu itu keterima di Bogor ada, di pusat juga ada. Terus Ana salah satunya yang di BSD. Tapi waktu nyari tasik, fokus ke tasik, Iya. setiap ada alamat tasik lihat namanya siapa. Mm-mm. Gitu. Karena takutnya kalau lihat nama langsung terus nggak ada kan nyesek banget lagi gitu. Iya, betul. Jadi Ana nyari dulu tasiknya, ternyata ada nih tasik. Ya Allah, Bismillah, ya Allah, Bismillah gitu kan. Belum mau buka, Bismillah ya Allah. Bismillah, Ana geserin tuh mata Ana ke kiri. Ternyata nama Ana, ya Allah, nangis banget. Kayak di nggak sana. percaya dilihat berulang-ulang nih. Iya Saza. Tapi senang, tapi belum apa namanya, belum sesenang keterima juga ya, karena kan ini peserta waiting list tuh akan diwawancara juga gitu. Jadi keputusannya tetap nanti setelah seleksi wawancara. Cuma yang waiting list ini tuh tidak harus mendaftar seleksi berkas, jadi tidak usah langsung masuk aja, nanti barengan wawancara sama yang gelombang 2 gitu kata ustazanya. Nah wawancaranya tuh bulan Juli. Wawancara Masukin akhirnya berkasnya bulan Februari. Februari. Di Oh gelombang. iya, dia kalian gelombang pertama ya. Nah, Oke, sudah. jadi wawancaranya bulan Juli. Iya Ustazah. Terus dari sana Ana tuh ngerasa nggak perfect gitu nyiapin wawancara itu, karena posisi lagi kerja, lagi suka naik gunung juga, banyak lagi- event. Nah, Iya, betul, karena di banyak ini ya yang dikerjain juga. Iya betul Ustazah. Jadi dari sana ya udahlah, Bismillah ya Allah, apa adanya gitu kan. Dari sana ini yang kedua tuh Ana udah berpikir kayak gini, ya Allah ini yang terakhir, kalau nggak keterima lagi Ana cari yang lain aja gitu kan. Bener-bener udah ada di titik pasrah. Semangat ada, tapi semangat buat nyari yang lain lah, nggak apa-apa gitu kan. Walaupun sebetulnya kayak ngerasa udah cocok nih sama Mapas gitu, nggak apa-apa, nanti Ana cari yang lain. Selama menunggu jadwal wawancara, Ana cari yang lain juga. Ana nemu yang masih dibuka di Lampung. Ana udah izin sama orang tua. Tetap Mafas, cuma di cabang lain gitu ya. Beda saja. Oh, Jadi pondoknya pesantren beda lain. juga. Nah, Oke. misalnya. Karena Ana udah nggak mau nyanyain lagi usia gitu. Sedangkan tahun berganti, usia makin nambah. Masa Kalau kerja, kualitas gini-gini Iya, aja Saza. gitu, ya, nggak ada upgrade. iya betul. Kalau misalkan kerja terus di Tasik kan nggak akan berkembang. Sedangkan cita-cita tinggi gitu kan. Ana mikirnya kayak gitu. Apa emang cita-cita Kak Vina? Berubah-ubah sih saja. Cuma untuk Sesuai apa ya? Ya, sesuai keadaan ya. iya saja. Apa yang kita lagi tekunin, ya pengen ini sih. Nah, saja. Benar sih. Kalau untuk Maksudnya apa? Kalau waktu itu ingin jadi guru saja. Guru Saja. guru sekolah. Guru tahfidz juga. Masya Allah. Jadi Ana tuh nggak mau guru sekolah yang apa namanya, untuk pelajaran PNS umum gitu aja. kan. Oh, Kan iya. itu mah liburnya diatur, ininya diatur. Ana nggak mau gitu kan. Mending yang udah Ana sukai, terus Ana emang pengen di bidangnya gitu. Dan kebetulan waktu itu kan Ana ingin fokus buat masuk pondok gitu. Jadi akhirnya dari sana Bismillah, Ana cari penggantinya kan udah ada ya Saza. Ana udah nyiapin berkasnya, takutnya yang ini gelombang 2 nggak keterima lagi. Itu Ana mau daftar ke sana. Terus pengumumannya tuh tanggal 30 Juli. Pas kebetulan Ana mau ke Prau. Oh, udah nyusun jadwal juga buat daki. Jadi Februari Ana ke Slamet, Mei Ana ke Merbabu, Juni Ana ke Sindoro, Juli Ana ke Prau. Pemirsa, teman-teman, saya aja belum pernah ke sana. Denger aja pengen nih. Seru banget tuh Saza. Tapi diizin sama orang tua ya. Alhamdulillah Kalau- diizinin. Kalau aku nggak diizinin. Itu yang tinggal itu aja. Yang lainnya mah. Udah siap ya insya Allah. Tapi itu tinggal satu izin orang tua, tinggal itu. Memang agak susah sih Saza. Jadi waktu itu Ana udah mau berangkat ke Prau, abis Isya jam 8-an, mau diantar ke terminal sama bapak. Tiba-tiba ada Widya, salah satu santri yang udah keterima. Jadi dia mah udah keterima di gelombang 1. Kita kenal tuh karena sama-sama daftar ke sini. Jadi di grup Widya itu mah ikut daki enggak Saza. ketemu di Kenal karena sama-sama
mendaftar ke Mapas, ketemunya di grup yang keterima di gelombang 1. Oh, jadi ada grup yang orang-orang atau peserta calon santri yang menunggu pengumuman, setelah lulus ada grup lagi yang ini yang udah lulus nih. Iya, Oke. Ustazah. Jadi karena kenalnya udah lama kan ya, dari gelombang 1 kita udah cerita banyak dan lain-lain gitu. Widya ngasih tahu ke Ana malamnya. Oh iya, sebelum ke sana saja sebetulnya Ana tuh takut mau buka hasil pengumuman gelombang 2 itu. Karena takut gak keterima lagi. Ana pikir nanti aja deh, abis dari prau Ana buka gitu kan. Ana mau ke prau dulu. Tapi gitu. kepikiran gak sih? Iya saja. Itu Ana pulang kerja, Ana masih di office, baru beres-beres. Akhirnya kepo kan. Waktu itu IG daftar Maskanul Hufad masih baru dibuat. Jadi diumumin di sana juga sama yang di Maskanul Hufadnya juga. Ana buka tuh. Ternyata nggak ada nama Ana saja. Iya, kita sempat nge-share kayak di feed itu, di swipe kan. Nah, ini nih yang lulus, ini. Nah, nama Vina nggak ada di Nggak situ. ada saja. Ana beneran sedih, tapi sedihnya bukan yang kayak gimana, yang kayak harus enggak. Jadi kayak udah pasrah aja. Oh ya udah, nggak apa-apa ya Allah, mungkin kata Allah cari pondok yang lain gitu kan. Ya udah, Ana fixin daftar ke yang di Lampung itu. Nah itu hari dimana malamnya Ana mau berangkat ke Prau tadi. Tapi Ana belum bilang sama orang tua kalau Ana mau udah nemu pondok yang di Lampung ini. Ana mau ke Prau dulu gitu. Ana bilang nanti abis dari sini mau bicara lebih lanjut gitu. Terus pas Ana mau berangkat, Widya ngechat, Kak Vina, ini nama kakak bukan? Gitu katanya. Nama apa? Kata Ana. Coba deh cek IG-nya Mapas. Udah dicek nggak ada, kata Ana. Tapi kok ini ada. Terus dia ngirimin screenshot. Tapi WA Ana nggak otomatis download gambar sama video. Iya, jadi harus Di-download dulu sama kita. Terus bismillah, Ana buka. Ternyata ada nama Ana saja. Ana nangis dari sana. Itu posisi mau berangkat ke perahu. Iya, itu malam-malam saja. Jadi dari sana Bapak kan udah nunggu ya di luar di motor. Terus Ana nangis, terus Ana sujud Bapak syukur. nungguin mau nganterin Vina ke Iya, posko. betul saja. Ana nangis, Ana sujud syukur. Terus Mama kaget, kenapa nangis gitu kan? Ana belum siap cerita, masih kayak Nggak percaya. Iya, nggak percaya. Berarti Mafaz itu ngepost lagi. Pas ada Iya. kelanjutannya istilah gitu ya? Betul, ternyata. Masih ada Jadi lanjutannya. Ana tuh nggak teliti, ternyata ada beberapa cabang yang belum dipost gitu. Dan Ana juga pas begitu lihat sore hari itu kan udah di share tuh Medan, Bintaro, Batam sama apa ya, pokoknya ada beberapa yang udah di share, ada yang belum gitu. Jadi Ana tuh nggak kayak optimis, tunggu deh yang lain, cabang yang lain siapa tahu ada, nggak kepikiran kesana gitu saja. Pas begitu buka itu teh jadi kayak ya udahlah, nggak ada, sedih sih ya, tapi udah ada di titik pasrah gitu sedihnya, jadi nyerahin semuanya yang terbaik sama Allah gitu. Terus habis dari sana ya itu malamnya ternyata ada nama Ana dan keterimanya di Jambi. Oh gitu? Saza, iya. Bentar, Vina daftarnya ke Mafaz Pusat. Naam Saza. Berkasnya, tujuannya kan ada tuh. Iya. Ingin di Mafaz mana? Tempatkan di mana? Pusat, pilihnya. Nah, Ustazah. Kemudian namanya muncul Di Jambi. kalau di Mafaz Jambi. Nah, jadi yang Jambi tuh di postnya malam. Pas Widya itu, Widya nge-screenshot ke Ana. Karena kan Ana nggak buka IG ya, mau berangkat gitu. Ana bingung ini, ya Allah, beneran apa bohong gitu kayak mimpi, karena kan 2 tahun gitu Ana nunggu buat daftar ke sini gitu. Terus kata Mama, nanti aja dibicarain ya gitu. Sekarang berangkat dulu gitu kan. Terus takutnya ketinggalan bis juga gitu kan ya saja, karena jadwalnya jam 9 bisnya. Itu 8:30. Ya udahlah, Ana berangkat tuh ke Prau. Itu sepanjang jalan Ana nggak bisa tidur saja. Karena happy banget. Terus. Iya, happy, sedih, bersyukur. Jadi campur aduk, nggak bisa dijelasin saja. Oke. Kan keterima di Mafaz Jambi nih. Nah, Kok bisa di BSD? Nah, setelah itu kan pulang ya dari Prau. Ngobrol sama bapak sama mama, gimana uang transport sama bekal ada nggak gitu. Buat berangkat Iya. ke Jambi waktu itu mikirnya. Iya. Mama sama bapak bilang kalau misalkan dengan lokasi sejauh ini mah bapak sama mama mungkin nggak ada. Bingung juga anak tuh. Coba deh minta keringanan, bisa nggak dipindahin gitu katanya.
Akhirnya Ana memberanikan ke tim PSD untuk bertanya gitu, sekiranya bisa nggak meminta keringanan itu buat dipindahin ke Jabodetabek di cabang manapun, yang penting Jabodetabek gitu. Ya karena sebetulnya diizinin mau kemanapun juga, tapi terkendala dari biayanya aja gitu Ustazah. Terus dari sana Ana ngajuin, oke, ditampung dulu, nanti hari Ahad dikabarin, kata beliau. Hari Ahad Ana nunggu kabarnya. Terus ustadznya nelpon langsung, sama kita bicara sama orang tua Ana juga, sama Ana itu di loudspeaker. Ini ada cabang yang kosong, 1 kuota lagi gitu kan. Cabangnya di BSD. Ana bingung, BSD itu apa? Gak tahu saya. Gak tahu kalau nama lokasi ya kan. Iya. Dan gak tahu itu di mana. Iya. Gitu. BSD itu di mana? Ana nggak sempet nanya lagi sama ustadznya. Apa ya BSD? Oh iya boleh ustadz, tapi di Jabodetabek kan. Iya sana, ini di apa namanya, deket Bintaro katanya. Oh baik ustadz, berarti fix nih katanya mau dipindahkan ke BSD. Boleh ustadz gitu kan, orang tua juga setuju. Akhirnya dipindahkan lah, langsung masuk ke grup BSD. Jadi seperti itu saja. Dan Ana nggak pernah terpikirkan nanti tempatnya kayak gimana, terus teman-temannya kayak gimana. Yang tahu tuh 10 orang musyrifahnya sama satu kepala cabang jadi 3. Jadi 13 orang. 13 orang ada di satu rumah gitu ya. Iya, taunya gitu aja. Terus pas Ana searching ternyata Bumi Serpong Damai kan. Oh, ini singkatannya gitu. Terus setelah itu nggak jadi kan ya ke Jambi, karena uang yang Ana tabung sama kerja tuh beneran pas-pasan kalau misalkan dipakai buat berangkat pesawat itu. Kalau Ana berangkat pakai pesawat ke Jambi, Ana nggak ada bekal buat 5 bulan pertama di sana gitu. Oh itu jadi udah berencana uang selama 5 bulan pertama itu uang sendiri. Iya sudah. Keren. Se-perfect itu ya merencanakan keuangan, uang jajan Alhamdulillah sendiri. saya. Masya Allah. Jadi targetnya 5 bulan pertama, tapi alhamdulillah kemarin sampai setahun. Nggak minta orang tua. Enggak sudah. Wah keren. Nih teman-teman harus dicontoh. Kalau misalkan teman-teman yang mau masuk ke Mafas dan posisi lagi kerja, niatin. Karena apapun yang diniatkan untuk kebaikan, apalagi untuk Allah, untuk Al-Quran, itu pasti Allah mempermudah. Iya betul sudah. Insya Allah keren. Banyak sekali keajaiban ketika Pina udah memantapkan niat buat fix masuk pondok gitu. Apalagi setelah Pina keterima di Mafas, itu kemudahan-kemudahan yang Allah kasih tuh banyak banget. Itu keterima doang loh. Iya kan? Iya sudah. Belum menjalani, Iya. belum setelah. Betul. Tapi Allah udah kasih kayak membuka banyak jalan gitu ya. Betul sudah. Jadi senang juga ya sudah dipindahin ke BSD karena uangnya buat transport jadi bisa dialokasikan buat bekal. Iya, betul. Tapi ternyata masih kurang juga kan kalau buat setahun gitu kan. Terus Pina nggak berpikir panjang soal biaya, karena insya Allah rezeki itu pasti udah Allah atur. Itu Pina pikirnya seperti itu. Nah, Pina resign kerja itu 17 September. Jadi seminggu sebelum kesini Pina baru resign kerja. Pengennya dari Agustus, tapi karena membutuhkan itu biaya karena kan absen nambah juga kan ya upahnya gitu, perharinya gitu. Jadi Ana sengaja resign kerja tuh 17 September, hamin seminggu sebelum kesini. Nah biasanya di D1 kalau ada karyawan yang resign, kita main dulu atau makan bareng atau gimana gitu ya. Iya perpisahan. Pas bagian Ana tuh kebetulan event lagi banyak, jadi kita nggak sempet main atau makan bareng gitu. Jadi Ana cuma ngobrol bertiga sebelum akhirnya Ana berangkat tuh sama ownernya tuh suami sama istri sama-sama di sana gitu. Jadi stay di situ. Iya, Teh Ivana sama Isa sama-sama di sana. Kemudian minta maaf dan mengucapkan terima kasih segala macam gitu ya, udah diterima kerja di sana Vina selama 2 tahun. Setelah itu ketemu sama karyawan yang lain juga, minta maaf bareng-bareng kayak ngobrol seperti ini aja gitu. Nggak ada selebrasi atau perpisahan khusus. Betul saja. Terus tiba-tiba pas teman-teman yang lain udah pulang, tinggal Ana, Aisyah sama Teh Ivana. Aisyah tanya, berangkat sama siapa, naik apa gitu. Terus Ana bilang, Ana pengen naik kereta sendiri, tapi kata bapak nggak boleh karena Ana pertama kali seumur hidup ke Jabodetabek. Gitu. Oke, belum tega buat ngelepasin gitu ya. Iya, kata bapak jangan, naik bis aja sama bapak. Karena bapak nggak bisa naik kereta, belum vaksinnya belum lengkap. Jadi
susah kan ya kalau misalkan harus swab dulu, ribet dulu ngeluarin uang lagi gitu kan ya Ustazah. Jadi akhirnya kata bapak naik bis aja, anak pengen naik kereta, jadi kayak udah gimana nih, harus ya ada udah yang ngalah nih iya gitu. akhirnya anak ngalah lah, ya udah mungkin kayaknya naik bis gitu kan, karena kita tuh kalau lagi kerja bapak ibu manggilnya, kalau udah di luar kerja ya AATT seperti biasa karena orang Sunda ya Ustazah. Jadi AATT gitu. Nah terus Ini Vina manggil ke siapa? ke Aisyah sama Teh Ivana, jadi beliau tuh masih muda-muda Ustazah. Yang punya Betul. project itu. Waktu pindah kerja beliau tuh kisaran usia 25 sampai 27-an. Rata-rata semua karyawannya usia segitu. Jadi kayak Vina- temen ya. Iya betul, kayak kakak sendiri gitu saja. Kebetulan Vina kan waktu itu 20 tahun. 21 deh, 2022. Jadi kayak adeknya itu kebetulan Iya. paling kecil juga. Oh, Iya, Masya Ustazah. Allah. Jadi tiba-tiba Aisyah tanya seperti itu kan, oh ya udah coba komunikasiin lagi gitu kan. Mau berangkat sama siapa, kenapa mama nggak ikut sama adik-adik, karena nggak ada uangnya lagi gitu kan. Vina pikir daripada dipakai buat transport mending dipakai buat bekal di sana aja gitu. Terus Aisyah bilang ya udah nanti berangkatnya tanggal 27 kan. Iya ya Ustazah. Ya gitu kata anak. Nah tapi insya Allah kita berangkat tanggal 26 karena mau nginep di saudara yang di Lenteng Agung gitu. Oh ya udah nanti hari Ahad, kalau nggak salah hari Ahad Isa kirim mobil sama supir sama uang makan, uang bensin segala macam. Anak cuma bisa termenung aja gini, ya Allah ini nggak salah gitu yang Ana dengar. Ana nangis gimana ya Ustazah, ya Allah nikmat Allah tuh sebegitu banyaknya gitu yang Allah kasih buat Ana, sedangkan ini baru berangkat aja belum gitu, apalagi nanti ketika udah bersama Al-Quran gitu. Makin yakin, makin mantap. Iya, waktu itu. Ustazah. Terus dari sana mau bilang terima kasih malu, ini ngasihnya sebanyak ini gitu. Mau bilang jangan, tapi ini rezeki dari Allah gitu, dan kebetulan anak butuh gitu ya Ustazah. Itu mungkin yang disebut dengan ketika kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari. Iya, betul Kita Ustazah. ingin mendekat Allah, Allah jemput Betul lewat Ustazah. orang-orang baik ya nggak sih? Betul Ustazah. Dari sana Ana bilang, ini beneran iya bener, udah gak usah mikirin apa-apa, tinggal berangkat aja sama mama sama adik-adik ya, sekeluarga gitu katanya. Wah, padahal tadi rencananya cuma berdua doang sama Iya, bapak kan? betul Ustazah. Terus Teh Ivana istrinya, nah aku juga mau bilang gitu ke kamu katanya, tapi takut kamu gak izinin kata Teh Ivana. Ternyata kamu bilang sendiri ke Vina gitu katanya. Ya Allah ini orang-orang baik gitu yang Allah kirim sama Vina, yang selalu ngedukung pendidikan Vina. Padahal posisinya Vina tuh sebagai bawahan mereka, Vina kerja di sana, Yang Vina paling karyawan. kecil, Iya, yang Ustazah. paling baru di sana ya? Betul saja. Tapi mereka tuh kalau kita ada niatan buat pendidikan ngedukung banget gitu. Jadi pendidikan tetap nomor satu. Kalau mau resign nggak apa-apa, karena ini mah udah alasannya udah jelas buat pendidikan gitu kan. Toh nanti kalau misalkan emang ada waktu ketemu lagi terus bisa kerja lagi di sini kan alhamdulillah gitu katanya. Berarti nggak menghambat atau nggak menahan diri kita untuk terus berkembang gitu ya? Iya, Bagus, betul, lingkungan Ustazah. kerja itu bagus banget. Alhamdulillah. Dan di sana tuh sistemnya nggak kayak atasan bawahan. Ya memang kalau misalkan di jam kerja kita profesional, tapi kita kayak adik kakak juga gitu loh Ustazah. Jadi sistemnya enjoy, iya, kerja di sana jadi enjoy. kekeluargaannya tuh dapat banget. Kita kerjanya serius tapi santai tapi serius juga itu. Yang penting semua deadline tuh beres gitu, sesuai jadwalnya gitu Ustazah. Dari sana berangkatlah akhirnya. Betul gitu kan ya, ada Asincan supirnya itu kebetulan supir yang suka ngebantu di Isa juga, yang suka bawain barang kalau misalkan banyak peralatan fotografi yang harus dibawa ke wedding gitu ya. Diberangkatin akhirnya jadi sekeluarga, dan itu pertama kali seumur hidup keluar itu ya sama keluarga, naik mobil pribadi walaupun bukan pribadi beneran milik pribadi gitu ya. Tapi senang Karena sebelumnya banget. kalau pergi ya ke gunung ya sendiri, Iya, ke Ustazah. pasar, ke traveling tempat-tempat terdekat ya paling sama teman-teman, Iya. jarang sama ibu bapak. Iya, jarang banget Ustazah. Itu momen terbaik gak sih? Iya. Terus ya alhamdulillah lagi juga sebelum akhirnya mondok kan sempat menjelajah ke alam juga, ke beberapa gunung. Jadi kayak ya Allah tuh baik banget gitu, ngasih waktu yang terbaik di waktu yang tepat gitu buat anak. Segalanya tuh tepat selama anak yakin itu. Jadi selama anak hidup
Ana tuh optimis orangnya Ustazah. Optimis terhadap segala keputusan yang Allah putuskan ya, walaupun mungkin di awal Ana juga kayak nangis atau biasa ya manusia agak Ustazah. nggak terima gitu. Iya. Tapi Ana berusaha untuk selalu menerima apa yang Allah putuskan itu terhadap takdir hidup kita. Itu nggak mudah loh. Iya Ustazah, betul, nggak mudah Ustazah. Dan alhamdulillah yang Ana percaya sampai sekarang, selama keyakinan itu ada dalam hati kita, walaupun itu hanya setitik, Allah akan kabulkan kok, walaupun tidak di waktu yang tepat. Maksudnya tidak di waktu yang kita inginkan gitu. Karena kan justru Allah tuh ngasih apa yang kita butuhkan, bukan hanya yang sekedar kita inginkan. Itu yang jadi motivasi Ana gitu. Makanya Ana selalu yakin kemanapun Ana pergi, walaupun nggak ada kenalan, Ana yakin kok nanti juga ada teman baru gitu. Akan ada orang baik yang Allah kirim. Iya, betul Ustazah. Jadi selain naik gunung, Ana juga suka ikut kajian. Kalau misalkan ada kajian syarifah siapa, hubabah siapa, kebanyakan itu di Solo, kemarin ke Kebumen. Ana berangkat sendiri dari sini ya Ustazah, berangkat Sesemangat itu ya. alhamdulillah. Berangkat setengah 2 malam waktu itu. Sendiri Nah Ustazah, demi ikut kajian subuh. kajiannya itu pagi jam 8-an. Jadi waktu kan 2 tahun kemarin tuh ada hubabah Ummu Salim bin Hafiz, istrinya Habib Umar bin Habib yang lagi ke Indonesia kan. Ana tuh pengennya hadir yang di Menara 6165. Tapi karena gak bisa cuti kerja, lagi banyak event. Jadi setiap ada lokasi yang deket nggak bisa terus, sampai akhirnya ada jadwal hubabah yang di Solo. Langsung Ana berangkat, langsung izin, alhamdulillah diizinin sama Taifana sama Aisyah. Berangkat sendiri, tapi di sana alhamdulillah jadi banyak teman juga gitu Ustazah. Dan itu momen terindah juga sebelum kesini. Ya Allah, bisa ngelihat wajah-wajah orang soleh, walaupun kita nggak bisa memotret dengan mata, tapi seenggaknya ada dalam hati gitu ya Ustazah. Karena itu Masya Allah banget, satu gedung yang begitu luas itu jamaahnya nggak tahu berapa ribu Ustazah. Dan pilihan ada di antara orang-orang soleh yang Masya Allah gitu. Apalagi ini kebanyakan para syarifah, para hubabah gitu ya, ustaminya. Itu anak, ya Allah, maha baik Allah yang Karunia, nggak semua Ya. orang dapat kayak begitu. betul Ustazah. Ketika Ana juga pengen ada niatan buat ke Tarim Ustazah. Amin ya Allah. Karena beliau juga, karena Habib Umar juga gitu. Terlebih lagi setelah mencari tahu tentang negara Yaman itu kan negaranya 1000 wali, itu makin mantap. Ditambah lagi Ana beli bukunya Ustazah Halimah Al-Aidrus yang Assalamualaikum Tarim. Jadi Ana mengikuti beliau juga di IG. Itu ya Allah, setiap membaca buku itu kayak makin jatuh cinta aja gitu. Sama Tarim. Iya betul Ustazah. Nah jadi pas waktu ada info hubabah datang tuh Ana udah nggak mau nyanyain lagi kesempatan ini nih, Ana harus hadir gitu kan. Seenggaknya Ana belum bisa ke Tarim, tapi Ana udah bisa ketemu beliau yang udah datang dari Tarim ke sini gitu. Akhirnya kemarin sempet ikut kajiannya gitu ya. Sebelum berangkat ke Mafas. Iya itu Agustus. Ada jadwal hubabah di Solo. Berangkat ke Mapas itu kan September ya Ustazah. Jadi pas udah keterima juga, pas udah tahu hasilnya gitu. Itu Ustazah, dari sana alhamdulillah berangkatlah ke sini. Dan pelukan terindah sama orang tua. Terakhir sampai hari ini ya. Iya Ustazah, sedih juga gitu ya, gini ya rasanya ditinggal orang tua mondok tuh gitu. Padahal Yang sebelumnya usia nggak pernah mondok, yang selalu di rumah. betul Ustazah, yang selalu di rumah, fokusnya itu ya sama dunia lah istilahnya. Belum pernah terpikirkan buat mondok, tapi qadarullah, alhamdulillah Allah kasih jalan hidup terbaik. Jadi yang ngebikin motivasi buat masuk pondok juga, Tina pengen jadi orang yang bermanfaat. Salah satunya menuntut ilmu dulu, baru menebar ilmu yang udah ya Ustazah. Jadi udah nggak mau nyanyain lagi usia. Sekarang 22 kan ya Ustazah, nggak tahu kita meninggal kapan gitu. Betul. Terus Nggak lihat usia, nggak ngeliat Iya. sehat sakit tua muda. betul Ustazah. Terus belum tahu juga amalan mana yang akan diterima, yang bisa masukin kita ke surga. Ana aja sekarang di sini kalau sendirian di rumah sepi, apalagi nanti kalau di akhirat kan belum tentu ya sama keluarga. Nggak ada yang peduli. Iya Ustazah. Dari sana jadi alasan Ana juga buat masuk pondok. Ana pengen nanti kita kumpul lagi, bareng-bareng lagi sama keluarga di surga. Semoga dengan berjuangnya Pina di sini bersama Al-Quran itu jadi wasilah buat bisa dikumpulkan kembali gitu. Karena
itu cita-cita terbesar anak itu Ustazah. Masya Allah. Terus nih, Kak kan pernah ini ya, mengorbankan mimpi dan cita-cita demi menghafal Quran. Itu apa yang dikorbankan pada saat itu? Ya cita-cita yang tadi anak kan pengen jadi seorang fotografer muslimah kan ya Ustazah. Apa namanya, pengen, anak tuh kan suka jalan-jalan terus sambil motret juga ya, walaupun pakai HP gitu kan ya Ustazah. Nah sedangkan anak ngerasa dengan kerja kemarin tuh setidaknya anak mengerti dunia fotografi gitu, menambah ilmu kan ya. Terus apa namanya, uang yang anak tabung buat kesini itu sempat kepake, selalu ada kebutuhan gitu yang mendesak, baik itu orang tua yang butuh atau harus dibayarin ke sekolah, sekolahnya ada apa ya namanya, kayak kapan nih dibayarnya gitu, Tagihan lah ya. iya Ustazah, seperti itu. Terus anak suka kucing juga Ustazah. Kenapa? Suka kucing juga. Oh iya. Jadi di rumah ada satu kucing, kucing anak hamil, terus punya anak kan ya. Nah waktu ini tuh hamil pertama kucing anak, jadi nggak tahu kenapa dia tuh susah mengejannya, mau melahirkan anaknya tuh susah, sampai akhirnya anak nangis 2 hari 2 malam tuh nemenin dia ngulus-ngulus perutnya karena dia nggak mau sendiri saja. Anak nih ya pulang kerja tahu suara motor anak, dia langsung nunggu di depan gitu. Terus anak masuk kamar dia nyamperin meong-meong gitu kan, sampai ini ngigit baju anak, jadi kayak ayo sini temenin gitu, pindah ke kamar belakang gitu, ke kamarnya mama, pengen lahirannya tuh di sana gitu. Ditemenin. Iya. Tapi kalau kucing tuh nggak mau loh ditemenin. Iya, Nggak pengen lihat manusia kan? Iya biasanya gitu, ini nggak tahu kucing anak kenapa. Terus anak temenin lah, akhirnya begadang kan ya, gantian sama adek. Tapi adek mah sampai jam 11, jam 12-an. Habis itu baru anak sampai jam 2 sampai ketiduran, tapi belum keluar juga gitu. Anak khawatir. Kontraksi kalau manusia. Iya Ustazah, betul. Kalau anak cari tahu di Google itu kan biasanya dalam 2 atau 3 jam itu keluar, setiap setengah jam sekali. Ini nggak ada yang keluar, itu cuma satu yang keluar, yang udah kelihatan kepalanya tuh waktu pagi-pagi. Akhirnya keluarlah satu, selamat anaknya. Nah tinggal 2 lagi nih di dalam. Akhirnya anak nggak mau sampai dia meninggal kan, soalnya dari kecil gitu dia tuh ibunya tuh. Anak bawa ke dokter, ternyata harus. Sampai bawa ke dokter. Anak saja. Anak bawa ke dokter. Terus katanya ini harus di USG dulu ya, harus dicek dulu anaknya berapa. Beneran? Ya Allah gitu kan. Manusia ya? Oh ada ya USG untuk kucing. Ada Ustazah. Anak juga baru tahu juga Ustazah. Terus akhirnya anak tanyakan biayanya berapa, kisaran 2-300 ribu. Bagi anak itu uang yang lumayan banyak gitu ya Ustazah. Terlebih untuk hewan piaraan. Iya Ustazah, ini pertama kali lagi bawa dia ke dokter gitu kan. Ya udah bismillah nggak apa-apa gitu kan, silakan dok. Pas dicek ternyata anaknya ada 2 lagi. Nah yang 2 itu satu udah meninggal, satu masih hidup. Jadi nggak bisa keluar karena meninggal. Iya, karena dia tuh udah waktunya lahir tapi nggak keluar, jadi kayak pengap mungkin ya di dalam perutnya. Terus gimana dok jalan keluarnya gitu kan. Ana sama mama waktu itu, tapi Ana yang lebih banyak bicara karena ini tanggung jawab Ana gitu kan, kucing Ana gitu. Dari awal juga Ana udah bilang pengen ngurus kucing, terus mama juga udah bilang nanti siapa yang ngurusin, siapa yang beli makan dan lain-lain. Sedangkan Vino mau pergi kan waktu itu ya. Iya, gak apa-apa mah Ana aja gitu kan, nanti Ana atur gitu. Ya udah mama ngizinin, akhirnya sampai si kucing Ana itu kan hamil gitu lahiran. Terus katanya ada jalan lain, yaitu harus disesar. Ana makin ada bingung juga. Iya Ya Saza, Allah, mirip ada kayak juga manusia, ya. Iya Saza, harus disesar katanya. Kenapa harus disesar dok, itu kan emang nggak bisa. Karena bayinya meninggal ya kan? Ya emang nggak bisa mengejan lagi gitu kan, walaupun bayinya meninggal kan ibunya masih hidup gitu. Ana mikirnya logika gitu ya Saza. Iya tapi ini kucing gitu loh. Iya. Itu yang bikin lucu. Terus akhirnya apa namanya, terus dokternya bilang kayak gini, kalau dibiarin itu udah satu kemungkinannya, ibu dan anak pasti meninggal Kalau nggak tahan sakitnya. iya. Terus juga karena kan namanya anak yang udah meninggal dalam perut itu jadi bangkai, nanti infeksi ke ibunya juga. Iya. Akhirnya bakal meninggal semuanya gitu. Tapi kalau kita sesar ada 2 kemungkinan, seenggaknya kita udah berusaha untuk menyelamatkan, kemungkinannya selamat, dan kemungkinan kedua mungkin ibunya nggak kuat dan meninggal.
Ana Tapi dibius kan? iya dibius Ustazah. Ana itu pilihan yang berat ya, karena dua-duanya kemungkinannya ada kematiannya juga gitu. Iya. Sedangkan Ana nggak mau dia meninggal gitu, nggak mau gitu. Gimana ini? Kucing. Nggak kayak manusia. Terus Ana tanya kira-kira biayanya berapa dok gitu kan. Tuh, aku tadi mau nanya nih. Berapa Nah biayanya? terus kata dokternya kurang lebih 1.500.000. Ya Allah, uang segitu banyak banget gitu kan. Itu kayak beneran buat berangkat ke sini gitu Iya. kan. Terus itu teh baru operasinya aja saja. Jadi USG beda lagi. Oke. Terus ada rawat inap sama obat beda lagi. Ya Allah. Jalan, Iya. beli obatnya, Iya betul perawatan, Saza. jahitnya. Iya bro, Ya Allah. harus kontrol juga kan nanti setelah sesar tuh. Kalau Ana bingung, mama gimana nih? Mama juga kaget ya. Hah gitu kan, kaget mama juga. Nggak bisa diskon dok gitu kan kata mama. Nggak bisa, bukannya ini emang udah harga yang paling rendah gitu kata beliau tuh. Terus Ana ngobrol dulu sama mama. Boleh silakan kalau mau didiskusikan kata dokternya. Ana diskusiin sama mama dulu. Mama gimana mah? Tapi Ana nggak mau kucingnya nggak selamat, nggak mau gitu kan. Tapi Terus- juga uang ini juga butuh gitu. Iya, uang ini Ana bilang Ana ada uang mah, tapi ini buat ke Mapas itu kan gimana ya? Itu Ana belum keterima sudah, belum keterima di Mapas. Belum Masih pengumuman. iya, belum pengumuman yang gelombang 2. Tapi belum tentu juga sih keterima, Ana bilang gitu ya. Belum tentu keterima di Mapas. Tapi kalau keterima nanti kan Nggak butuh ada duit. uangnya. Iya. bener. Ana bilang gitu. Ya udah, tunggu aja gitu kata mama. Tunggu kucingnya lahiran normal aja. Tapi nggak mau gitu kan, orang dia udah lemes banget sudah, lemes banget kucingnya, udah nggak bisa ngejan lagi. Bismillah. Akhirnya Ana pikirin dulu keselamatannya dia, nggak apa-apa lah, uang mah nanti bisa dicari lagi. Kalau nyawa dia kan nggak bisa diganti gitu, nggak bisa dicari. sayang ya, katanya ya. Iya sih karena dari kecil ya. Iya sudah. Jadi Ana nggak pikir banyak. Ana langsung okein, Ana tanda tangan surat itunya, kebijakannya. Terus Ana langsung transfer uangnya, segala macamnya. Kurang Bismillah. Nih untuk Iya, kucing ini sudah. 1 juta loh untuk kucing. kemarin tuh kisaran hampir 2 juta, 19 cuma dapat diskon 200.000 jadi 17. Ana langsung transfer karena kan Ana mau kerja juga waktu itu. Ana nitipin ke mama gitu kan kucingnya, tapi katanya bisa ditinggal juga, paling nanti dokternya nelpon Ana kalau misalkan operasinya udah selesai iya, begitu betul. katanya. Langsung dieksekusi tuh, dioperasi langsung di sesar. Kucing spesial sekali. Sore-sore dokternya nelpon operasinya udah selesai, anaknya 1 selamat, 1 meninggal gitu katanya. Ini kucing ya, ini kita lagi cerita di Iya, kucing nih. kucing. Menarik banget. Terus abis itu ya alhamdulillah. Terus kapan bisa diambil dok? Mungkin 2 hari setelah ini karena dia masih shock gitu kan. Ya, jadi dari sana Ana berharap ya Allah, semoga Allah ganti gitu ya rezekinya dengan yang lebih baik dari manapun gitu kan, yang lebih berkah buat nanti bakal ke Mapas. Ya mungkin itu juga saja jadi salah satu wasilah kenapa tiba-tiba Allah luluhkan hatinya Aisyah sama Taifana tuh, yang tiba-tiba ngasih Kita nggak tahu transport. perantara kebaikan Iya. kita yang mana ya. Iya betul Sehingga saja. kalau dibilang kucing gimana cara baik balas budi ke kita Iya. selain nanti di akhirat gitu Iya kan. betul Tapi saja. ternyata memang kebaikan itu nggak Ada. nggak berbalasnya dari orang lain. Iya betul saja. Dari sana anak mama juga pas Ana bilang dikasih transport dan mobil dan supir, kan kemarin Neng udah ngorbanin uangnya buat kucing gitu kan, katanya mungkin ini jadi salah satu. Kata mama Iya kata mama. diganti sama mama Mm-mm. lebih nggak sih? Iya. Nggak, lebih banget kan. Dari sana Ana berpikir oh iya ya betul juga gitu kan. Jadi hikmahnya lagi, kita tuh harus yakin gitu sama apa yang udah Allah putuskan buat hidup kita. Selama kita yakin insya Allah, kita tawakal, kita ikuti gitu ya apa yang Allah mau, insya Allah itulah yang terbaik itu buat kita. Jadi dari sana, nah kucingnya tuh kan ternyata pas setelah disesar tuh mati anaknya saja. Jadi yang selamat tuh cuma 1, Yang normal tadi. yang normal yang duluan. Sampai sekarang dia masih hidup, ibunya juga sampai sekarang, dan dia besar banget karena kayaknya ya suaminya kucing Ana tuh Suami jantannya sih. Persia kayaknya. Soalnya ini anaknya Persia banget Saza. Walaupun mukanya kayak kucing kampung, kan ibunya kucing kampung ya Saza. Jadi anaknya tuh Persia banget sampai gemuk, terus oren ya Saza, kucing oren. Oyen. Iya, kucing oyen. Terus dia jantan. Ya, kenapa gitu ya rata-rata kucing oyen tuh jantan gitu. Sampai sekarang mereka Garfield juga laki-laki kan. iya betul Jantan. Iya,
Alhamdulillah sekarang mereka sehat sampai sekarang. Alhamdulillah pemirsa. Kucingnya Mereka sehat. Kucingnya sehat. ya, kalau video call juga kalau jadwal Android. Ya Allah. Ana suka nanyain kabar mereka. Ya Allah, udah kayak keluarga ya. Ada nggak sih teman-teman yang lagi nonton podcast nih? Ada nggak yang kayak gitu juga sampai kucing? Biayain operasi, video call, ditanyain kabar, boleh komen kalau punya pengalaman yang sama. Insya Allah banget pokoknya. Akhirnya Ana yang bersyukur merasa entah kebaikan mana sehingga Allah kasih kebaikan yang lebih, Iya. yaitu dengan transport sekeluarga. Iya, Konsumsinya sepanjang perjalanan tuh ditanggung gitu, Iya, tanpa keluar uang sama sekali gitu kan. Iya saja, sama bensin pun, biaya tol dan Masya lain-lain itu semuanya ditanggung sama beliau ini. Bersyukur banget, Pina sangat-sangat bersyukur selama 22 tahun hidup ini. Walaupun sebelumnya dari keluarga yang sederhana, yang bukan paham terhadap agama, bukan yang terlalu paham gitu ya saja. Bahkan Pina gak pernah gitu ya terpikirkan buat niat mondok, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan hidup terbaik buat Ana saja. Insya Allah. Hari ini Kak Vina udah menjadi keluarga Mahfaz, udah mau selesai juga ya September, Ustazah. insya Allah. Insya Wisuda. Allah. Udah khatam ya. Udah saja alhamdulillah. Gimana perasaannya sekarang berada di titik ini yang nggak pernah terfikirkan, mulai dari nggak pernah terfikir jadi santri, tapi Allah tuntun sampai selesai setoran 30 juz. Itu nggak mudah loh, pasti Iya. banyak ujian di tengah-tengahnya. Banyak. Tapi kalau flashback, ketika kita ngafal nih, kita ngafal di pertengahan jalan, kita dapat ujian yang mungkin pada saat itu kita nggak yakin bisa melewati, berpikir kenapa Allah ngasih ujian seberat ini ya, padahal kan aku ngafal Quran, ngafal ini, dan ini kebaikan, ini ibadah, kenapa Allah persulit. Dan ketika pikiran itu datang lagi, ketika ada masalah sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Kayak Allah nggak mungkin nuntun kita sampai hari ini. Iya. Setelah rintangan yang kemarin-kemarin kita hadapin, Allah tuntun dengan mudahnya. Iya. Tapi ketika menjalankan ketemu kesusahan, pasti Allah ada sesuatu nih di balik ini gitu. Iya. Sempat berpikir kayak gitu ya Kak? Iya, alhamdulillah selama berbagai ujian atau musibah yang datang itu saja, Ana tuh nggak tahu kenapa orangnya optimis banget gitu, tapi bersyukur juga dengan optimis itu bisa ngebuat Ana tenang dalam menyelesaikan berbagai ujian gitu atau masalah. Kalau di Mahfaz itu selama menjadi santri ujiannya lebih ke kayak pergesekan antar teman, ya hati ke hati, tapi itu nggak terlalu yang menjadi berat itu alhamdulillah, karena mungkin serumah kan jadi gampang buat komunikasi lagi, menyelesaikannya lagi, dan seperti biasa lagi, aman-aman lagi. Dan ujian menghafal Quran tuh teman-teman juga banyak kan. Iya, ada yang hati, pergesekan hati, sesama teman, ada Iya. sama guru, itu iya ujian betul banget tuh. saja. Sama diri sendiri, Betul. ngantuk, kemudian suuzon, banyak, ada yang sakit ya. Iya betul saja. Dulu temanku juga ada yang sampai sakit, yang dia itu biasanya enggak, dulu sebelum masuk Mahfaz dia sehat. Ketika ngafal Quran dia sering sakit, itu bagian dari ujian. Menjadi macam-macam, orang ngafal Quran tuh macam-macam Iya ujian. betul saja. Akhirnya nggak nyangka bisa selesai. Iya saja. Keberkahan apa sih yang Kak Vina dapat selama ada di Mahfaz? Ini kan 1 tahun yang biasanya keliling, panjat gunung, hiking, traveling, fotografi di mana-mana Iya, gitu. saja. Tiba-tiba 1 tahun nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pegang handphone. Itu pasti adaptasinya lumayan. Tapi Kak Vina ini ngomong-ngomong teman-teman mudah beradaptasi kan Kak? Alhamdulillah. Ya, oke. Nah jadi perubahan itu jauh banget kan, yang sebelum kita kayak gini, akhirnya kita kayak gini. Dan ketika menghafal Quran tuh juga kan banyak ujiannya. Ya, saja. Terus Allah udah selesaikan nih, Allah udah mengizinkan Kak Vina untuk selesai lebih cepat ya, karena kan ini Juli ya, udah termasuknya cepat gitu. Nah, saja. Keberkahan apa gitu yang Kak Vina rasain? Banyak banget saja. Intinya yang Pina ucapkan dalam hati, belum dimintain doa gitu ya secara resmi kayak abis sholat doa, pasti itu Allah udah kabulin duluan gitu. Betul. Contohnya waktu itu dari segi makanan ya saja. Ya, ini sering terjadi di pesantren Mahfaz. Mungkin teman-teman yang ngafal Quran juga sering sih. Iya saja. Kayak pengen apa gitu Kak ya? Iya betul, waktu itu Ana pengen ini saja sayur asem.
pikiran doang. Kita lagi Iya. ngafal nih kan, biasanya Iya, kita Ustazah. lagi ngafal nih. Iya Ustazah. Aduh, kok pengen sayur asam ya gitu. Iya. Akhirnya Allah antar. Iya, tiba-tiba catering yang jadwal sore itu ternyata sayur asam. Ya Allah, anak Sering banget. baru mikir doang itu, belum meminta, berdoa, tapi udah Allah kabulkan. Gimana dengan doa-doa yang memang kita udah sungguh-sungguh, kita Iya. tata bahasanya, Iya betul kita saja. kasih pembukaan dulu, sholawat dan sebagainya. Masya Allah sekali pokoknya. Sampai anak pun nggak nyangka ternyata orang tua asuh kita Pak Ipo ya saja dengan fasilitas yang nyaman. Pokoknya jangan disia-siain lah kalau misalkan jadi BSD santri. An-Nahl itu terkenal, teman-teman boleh cek di TikTok Mas Kamal Hufat. Jadi ada waktu itu pernah ngevlog Nah, saja. hot pesantren tapi kayak hotel gitu. Nah, Ustazah. Coba teman-teman cari, itulah itu BSD An-Nahl itu benar-benar mewah banget, Iya saja. mewah banget, masya Allah, alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. fasilitas itu hanya diberikan ke 10 orang santri yang daftar se Indonesia loh. Masya Salah satunya ada Allah. Kak Vina. Itu ya Iya, syukur yang harus kita tanamin. betul saja. Hal besar tapi kadang hal kecil ya, itu kayak hal kecil tapi kita harus tanam itu gitu, karena itu nikmat yang besar ternyata kalau Iya. dikaji ulang-ulang gitu. Iya, betul saja. Terlebih kan Pak Ipo Pak itu Ipo. kan seorang pengusaha ya saja. Hmm. Kadang suka datang kayak artis-artis, tokoh-tokoh. Mereka tuh suka berkunjung juga ke kita gitu. Jadi ya Allah, ini Ana lihat dulu tuh di TV mereka tuh, tapi sekarang ada di sini gitu ketemu. Benar, Masya teman-teman. Allah banget pokoknya saja. Di BSD juga, di pusat juga di Bintaro. Iya. Jadi kan kita ada tuh kajian tokoh setiap Ramadan nih. Ramadan. Jadi setiap malam kita pada tarawih datengin tokoh-tokoh nasional. Pernah kebayangkan Kak Fit? Iya Nggak sih. pernah, bahkan nggak pernah terbayang kayak kalau mau mengundang beliau-beliau ini butuh effort loh. Iya, Dan betul. hanya orang-orang tertentu yang bisa ketemu, datang. Terus kalau kita mau mengunjungi, kemarin Ustadz Maulana ya, teman-teman sering pernah kesini. Kalau mau mengundang susah loh. Iya, Dan kalaupun beliau ngadain acara. acara di luar pasti berdesakan. Iya, Tapi di sini betul saja. Allah beri kesempatan, bukan kita yang datang, dan kita nggak perlu berdesakan, Heeh. Allah yang datangin. Iya, Itu betul kalau saja. bukan Allah yang meridoi, siapa lagi gitu Iya, kan? betul nggak sih, saja. Kak? Betul saja. Insya Iya, Allah. makanya ya Allah nggak pernah terpikirkan masuk pondok, terus nggak pernah juga dapat yang semasya Allah ini bertemu sama orang-orang soleh. Jadi selama pindah kerja itu ketemunya kan sama kayak pengusaha sukses. Jadi Kita belajar dari iya, mereka. betul sudah. Alhamdulillah dari salah satu vendor yang pernah dapat penghargaan terbaik sepriangan timur saja. Hmm. Jadi bersyukur juga anak kerja di sana. Padahal anak tuh fresh graduate yang baru lulus SMK, tiba-tiba kerja di perusahaan yang terbaik gitu. Jadi Yang kemarin tempat Kak Vina kerja itu Betul. adalah yang terbaik sepriangan timur. wow, keren. Itu yang Vina nggak Tapi sebelumnya nyangka. nggak tahu. Nggak tahu. Tahunya pas sudah di Mahfaz. Enggak salah. Jadi waktu beres PKL kan harus ada wawancara ke owner. Hmm. Jadi harus ditanya latar belakang dari merintis sampai akhirnya sekarang maju gitu ya, perkembangan pekerjaannya harus ada wawancara. Jadi pas wawancara itu Ana bingung. Ya Pas Allah, wawancara apa nih? wawancara sama ownernya desa. Oh, Jadi harus waktu ada awal-awal. ya, jadi buat sidang setelah PKL jurnal gitu kan ya Zara. Di apa ya namanya? Mirip seperti proposal mungkin ya. Jadi di awal tuh harus ada sejarah berdirinya pekerjaan tempat PKL kita. Jadi kita dari sana ngewawancara Daisa gitu kan. Dan dari sana ngewawancara sama istrinya dan ternyata vendor terbaik gitu sepriangan timur. Ana juga pantesan gitu kan sebelum Ana PKL-nya aja diseleksi saja diwawancara kayak mau daftar mau apa gini gitu, kirain Ana tuh nggak akan keterima di sana karena kan anak perempuan ya, sedangkan fotografer tuh biasanya yang dilihat tuh cowok, kebanyakan cowok juga kan ya saja. Tapi ternyata qadarullah lagi ngebutuhin perempuan buat di bagian kantor gitu. Kalau waktu itu Kak Vina fresh graduate ya. Iya saja, Dan akhirnya ngelepas itu untuk masuk ke Mahfaz iya saja. itu bukan suatu hal yang mudah. Betul, Tapi ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah kan gantiin yang lebih baik. Iya betul. Hari saja. ini Kak Vina ngerasain yang lebih baik ya, insya Allah. Iya alhamdulillah saja. Lingkungan kerja juga alhamdulillah sering ketemu orang-orang baik juga saja. Jadi Aisyah tuh ternyata temennya Azam-Zam, Oh gitu. Ceng Jam-Zam sama Teh Kaila. Masya Allah. Jadi waktu Kazami pertama kali berdiri,
foto produknya sampai sekarang alhamdulillah sama kita terus. Gitu. Alhamdulillah udah sempat ketemu juga sama beliau. Terus waktu ini video klipnya Azam-Zam sama Teh Khaila yang nge-cover Albinadak itu sama Desa juga. Itu syutingnya di Mekah. Aisyahnya berangkat itu sama beliau sekalian umroh juga. Masya Allah banget pokoknya. Azam-Zam itu kan punya guru ya Ustazah. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf kalau nggak salah. Dan alhamdulillah sudah ketemu sama beliau juga. Jadi beliau main ke Tasik, Ana diajak buat ngasuh anak-anaknya. Ya Allah, itu nikmat terindah banget. Nggak semua orang. Iya. Dan di betul, Mafas Ustazah. juga ketemu orang-orang hebat. Betul Ustazah. Jadi Yang paling berkesan Kak Vina waktu di Mafas nih, Ustazah. sosok siapa yang benar-benar ini pengen banget nih ketemu sama beliau gitu. Sama itu siapa Ustazah? Umi Pipik kemarin alhamdulillah Iya. ketemu. Terus sama Bunda Asma Nadia juga. Masya Allah, Ana suka film sama novel-novel kan ya Ustazah. Bagus-bagus. Itu salah satu keberkahan kan. Iya, betul. Selain Ustazah. yang tadi Kak Vina bilang, ketika kita berpikir tentang sesuatu, pengen ini nih, pengen makan ini, Allah kabulin. Iya, betul. Nikmat Ustazah. lainnya adalah keberkahan lainnya adalah Allah temukan dengan orang hebat. Iya, betul Ustazah. Salah satunya tentunya dengan bertemu dengan Uma juga. Molkia. Iya, karena Uma Masya Allah banget, seorang pendakwah juga, seleb juga kan ya Ustazah. Masya Allah banget. Jadi apa sih namanya, role model juga mungkin gitu Uma, Masya karena Allah, beliau role model kita. iya betul Ustazah. Kuliah sampai Ketiganya 2 iya, kali. terus kemarin kan sempet ngerjain skripsi lagi hamil. Masya Allah banget Uma. Role model. Ke depan, Iya Ustazah. mimpi kakak apa? Kak Vina apa? Ana tuh tentunya pengen lanjut nuntut ilmu lagi ya Ustazah. Seperti yang sebelumnya Ana bilang, Ana pengen lanjut pendidikan ke Tarim. Tapi balik lagi beasiswanya tetap ada pembayaran ya Ustazah. Mungkin nanti Ana mau kerja dulu beberapa tahun sambil nabung juga. Kemudian selain buat biaya kuliah juga rumah Ana belum beres ya Ustazah. Sebagai anak pertama, anak yang ngerasa masih ada tanggung jawab buat keluarga gitu, Punya buat adik? ngebantu. Punya Ustazah. Adik Ana 2, yang satu TKB, yang kedua sekarang mau naik kelas 2 SMK. SMP, astagfirullahaladzim. SMP. Iya Ustazah. Oke. Jadi seenggaknya sebelum Ana nuntut ilmu, Ana pengen ngebantu biaya sekolah adik walaupun nggak sampai kuliah misalkan ya Ustazah. Atau pengen juga ngeberesin rumah gitu, karena rumahnya belum beres gitu ya Ustazah. Jadi banyak ya mimpinya, dan mimpinya memang kebanyakan kalau nuntut ilmu orang tua, keluarga. Iya Ustazah, Betul. betul. Mulia semua itu, semoga Allah memudahkan ya Kak ya. Amin Ustazah. Setelah itu semua kuliah, baru Ana pengen jadi fotografi muslimah internasional. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kan ada pengabdian nih, Nah Ustazah, karena beasiswa 1 tahun, jadi ada kewajiban untuk ngabdi 1 tahun juga. Pengennya di mana? Ana pengennya di MDO atau media Ustazah. Masya Allah, media fotografer. Karena Ana sukanya di foto, jadi mungkin seperti itu Ustazah. Terakhir nih, Nah Ustazah, sebelum pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton podcast, harapan untuk masukkan Hufat. harapannya semoga Maskanul Hufad itu makin mendunia. Amin. Cabangnya tidak hanya di Indonesia tapi juga sampai ke luar negeri. Seperti sekarang kan ya Ustazah, sudah ada di Mesir, ada di Turki, kemudian sekarang kerja sama Universitas Jordan juga, dan semoga mungkin nanti ada cabang di Jordan juga. Sama di Yaman juga, siapa tahu nanti pas Amin, Ana ya di Allah, sana ada jadi ternyata. memudahkan Iya ya. betul Ustazah. Masya Allah. Itu saja, dan semoga semakin banyak peminat, semakin banyak juga nanti mencetak generasi Qur'ani yang insya Allah akan mengembangkan agama Islam itu, terutama di Indonesia ini. Amin. Ya Allah. Nah, sekarang terakhir Ustazah. pesan untuk teman-teman yang lagi nonton podcast nih, boleh? Apa ya? Pesannya pokoknya teman-teman dari Ana harus selalu yakin terhadap takdir hidup yang telah Allah putuskan terhadap kita. Ya mungkin ketika kita pertama kali mendengar hal yang tidak diinginkan, wajar kita sedih, tapi tidak apa-apa, sedih sesaat kemudian untuk bangkit kembali, karena
bagaimanapun keputusan yang Allah putuskan, itulah yang terbaik untuk kita, dan kita menyadarinya tuh tidak sekarang, tapi mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan, baru kita menyadari, oh ini maksud Allah. Kemarin kenapa contohnya Ana nggak masuk kuliah, mungkin Allah pengen Ana harus masuk pondok dulu, harus nuntut ilmu dulu, baru masuk kuliah, seperti itu. Jadi harus selalu yakin, walaupun keyakinan kita hanya setitik, tapi Allah pasti akan kabulkan, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan juga jangan lupa, kita harus selalu mengharap atau mencari ridho Allah, karena ketika Allah sudah ridho kepada kita, apa sih yang gak akan Allah kasih buat kita. Seperti itu teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi mau disampaikan Kak Vina? Kalau misalkan mama, bapak, sama adik-adik nonton ya, salam cinta dan rindu untuk kalian, doain Ana di sini ya. Mungkin itu aja. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Vina sudah menginspirasi kita semua yang ada di sini. Jujur benar-benar terasa banget ceritanya, perjuangannya. Ya, Masya Allah luar biasa. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman yang sedang nonton, bahwasanya untuk berjuang mencari cinta Allah itu memang gak mudah. Betul, saya. Perjuangannya luar biasa, mengorbankan segala yang kita miliki, karena sejatinya yang apa yang kita miliki itu punya Allah sesungguhnya. Tapi di situ Allah melatih keikhlasan kita. Betul. Di situ Allah melihat seberapa besar sih cintamu ke aku, kata Allah. Iya, betul. Nah, dari situ ketika kita menemukan ujian, ketika kita menemukan kesulitan, Allah yang ngasih ujian itu, Allah yang ngasih kesulitan itu. Jadi Allah juga yang akan ngasih jalan keluarnya. Iya. Allah hanya ingin lihat sejauh apa kamu mengejarku, sejauh apa pengorbananmu kepadaku, kata Allah. Nah, Ustaz. Nah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman BBM yang masih stay sampai akhir menyaksikan BBM kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya dan banyak hikmah yang dipetik. Kalau misalkan teman-teman podcast punya inspirasi yang sama dengan Kak Vina, boleh komen pengalaman-pengalamannya, ceritain di kolom komentar, boleh banget. Oke, demikian teman-teman podcast kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita, Allah selalu meridhoi kita dimanapun kita berada ya Kak. Betul. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. BBM Bincang bareng Mapas.